Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Cintamu untukku mirip deposito, aman tersimpan dan panjang jangkanya. Berjumpa lagi dengan saya Wisnu Nugroho. Semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia. Halo Bapak Ibu semua, berjumpa kembali dengan saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, dan selamat datang di acara webinar Info Komputer Digital Transformation Outlook 2021, sebuah webinar yang bertujuan memotret transformasi digital di berbagai industri di Indonesia. Mungkin emang konsep dari acara ini agak berbeda dengan webinar kami sebelumnya, karena di sini kami mengundang narasumber dari berbagai latar belakang untuk bersama meneropong transformasi digital yang terjadi di berbagai industri. Kami juga akan menampilkan survei yang telah kami lakukan untuk menambah konteks dari materi yang dibicarakan. Melalui semua konten tersebut, kami berharap bisa memberikan perspektif yang lebih luas terhadap transformasi digital yang terjadi di sebuah industri dalam beberapa tahun ke depan. Nah, untuk Info Komputer Digital Transformation Outlook seri pertama ini, kami akan menyorot industri perbankan, khususnya terkait layanan digital banking. Ada beberapa alasan mengapa digital banking menjadi tema yang kami pilih. Yang pertama adalah survei McKinsey yang berjudul Digital Banking in Indonesia, Building Loyalty and Generating Growth. Tercermin bahwa masyarakat Indonesia termasuk terbuka dengan layanan digital banking jika dibandingkan masyarakat di negara Asia lainnya. Kemudian alasan kedua adalah pandemi ini semakin mendorong masyarakat dalam mengadopsi digital banking. Jadi data Bank Indonesia menunjukkan transaksi keuangan digital meningkat 37% lebih selama pandemi ini. Jadi kita bisa lihat bahwa masyarakat mulai beralih dari kegiatan perbankan fisik menjadi digital. Dan alasan ketiga adalah digital banking saya pikir akan memiliki potensi yang sangat luas, terutama untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori unbanked. Ya. Jadi kalau mengutip riset Google dan Temasek pada tahun lalu, masyarakat Indonesia yang termasuk unbanked itu masih berada di angka 92 juta. Padahal di sisi lain pengguna internet dan juga smartphone Indonesia sudah menyentuh 196,7 juta. Jadi kita lihat bahwa pengguna smartphone di Indonesia dan juga internet di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding mereka yang telah memiliki akses ke institusi finansial. Jadi masih ada ruang yang sangat luas bagi industri perbankan untuk menjangkau segmen ini. Jadi dengan semua data tersebut kami berkeyakinan bahwa digital banking akan menjadi aspek terpenting di industri perbankan dalam tahun-tahun ke depan. Pertanyaan besarnya kemudian adalah bagaimana industri perbankan bisa memanfaatkan momentum ini demi kemajuan industri maupun juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, pertanyaan besar itulah yang coba kami jawab di webinar kali ini. Jadi kira-kira ada 3 pertanyaan yang akan semoga bisa dijawab di webinar ini. Yang pertama, bagaimana kondisi makroekonomi dan juga perubahan perilaku masyarakat mempengaruhi perkembangan dari digital banking. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan pelaku industri perbankan untuk menjawab perubahan tersebut. Dan ketiga, apa saja peluang yang muncul di masa depan dan dapat diraih dengan konsep digital banking. Oke, itu kira-kira 3 pertanyaan utama yang kami harap bisa dijawab di webinar kali ini. Namun jika Anda memiliki pertanyaan lain, silahkan untuk ikut aktif berpartisipasi dengan bertanya hal-hal yang ingin ketahui di sesi Q&A nanti. Supaya semangat bertanya, kami juga menyediakan hadiah uang elektronik sebesar Rp200.000 bagi 5 pertanyaan terpilih. Ada 3 narasumber yang akan sharing pengalaman di webinar kali ini, namun sebelum saya memperkenalkan ketiga narasumber tersebut, seperti biasa, saya ingin menjelaskan sedikit regulasi dari webinar ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan jika acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten info komputer. Yang kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara untuk kelancaran acara ini. Dan yang ketiga, pertanyaan akan ditampung di kolom Q&A. Dan kita akan melakukan sesi Q&A kira-kira di 30 menit akhir acara. Jadi jika ada pertanyaan, silakan ajukan melalui kolom Q&A yang tersedia. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan 3 narasumber yang telah kami undang di acara kali ini. Narasumber kami yang pertama adalah Pak Indra Utoyo, Direktur Digital
Teknologi Informasi dan Operasi dari Bank BRI. Pak Indra inilah salah satu narasumber favorit kami karena sejak beliau di Telkom dan sampai saat ini di BRI selalu memberikan pandangan yang tajam saat menjadi pembicara di acara-acara info komputer. Nanti Pak Indra akan dari Pak Indra kita akan banyak mendengar strategi digital banking dari Bank BRI selama ini dan juga ke depan. Narasumber kami yang kedua adalah Pak Rizal Taufikur Rahman, Head of Center Macroeconomics and Finance Indef. Nanti Mas Rizal akan banyak berbagi tentang proyeksi ekonomi Indonesia ke depan, terutama kaitannya dengan masa depan digital banking. Oke, tentang narasumber kami yang ketiga adalah Pak Surung Sinamo, Country Manager F5 Indonesia. Pak Surung ini juga orang lama di dunia IT Indonesia dengan pengalaman lebih dari 24 tahun di berbagai perusahaan teknologi global. Nanti Pak Surung akan banyak bercerita tentang konsep open banking, baik dari riset yang dilakukan F5 maupun pengalaman pribadi beliau dalam membantu perusahaan perbankan Indonesia. Oke, itulah 3 narasumber yang siap memberikan pandangan terhadap digital banking ke depan. Semoga dapat menjawab keingintahuan kita semua tentang topik ini. Kepada semua panelis saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih telah bergabung di webinar Info Komputer kali ini. Selamat pagi kepada Pak Surung. Halo, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Wisnu. Juga untuk ke Pak Rizal, bisa mendengar suara Pak Rizal? Bisa Pak Wisnu, selamat pagi Pak Wisnu. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya dan juga kesempatannya untuk sharing di webinar kami kali ini. Kemudian untuk Pak Indra Utoyo mungkin akan bergabung sesaat lagi, kita nantikan saja. Tapi untuk menghemat waktu, saya akan membuka webinar ini dengan mempersilakan Pak Rizal untuk berbagi tentang proyeksi ekonomi Indonesia tahun ke depan, terutama jika dikaitkan dengan layanan digital banking. Oke Pak Rizal, dipersilakan Pak untuk memulai presentasinya selama kira-kira 20 menit. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan share-nya ya? Sudah Pak, di slide presentation mode aja Pak. Baik, saya coba memproyeksi ekonomi Indonesia 2021 dan juga dampaknya terhadap industri perbankan. Jadi saya ingin berbagi mengenai update perekonomian global saat ini karena ini saya kira sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari industri perbankan. Kemudian juga review ekonomi nasional kita saat ini juga, plus nanti kinerja perbankan bagaimana. Nah, terakhir sebenarnya diproyeksikan ekonomi 2021 itu seperti apa sehingga kami akan rekomendasikan dan sebagai implikasi kebijakan kepada government, kemudian OJK di sini ya, dan juga kepada praktisi industri di perbankan. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi global ya di tengah pandemi ini, Indonesia tentu tidak ketinggalan ya kena dampak, bahkan menurut beberapa sumber IMF, World Bank ya, kemudian Bloomberg dengan OECD, Indonesia itu hasil proyeksinya berbeda-beda di 2021 ya. Di 2020 ini misalnya World Bank itu 0% ya, IMF minus 0,3, kemudian Bloomberg juga sama ya, 0% pertumbuhan kita, OECD bahkan minus kalau double hit maupun single hit masing-masing juga masih minus. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana proyeksi atau proyeksi di 2021. Indonesia ternyata kalau IMF ini luar biasa ya, 6,1%. Jadi ada loncatan yang sangat tinggi ya terhadap kinerja perekonomian kita. Termasuk juga World Bank ya, semua mengindikasikan positif ya ke arah yang lebih baik pertumbuhan ekonomi kita. Pun demikian beberapa negara lain, bahkan dunia juga demikian ya, mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Artinya kita optimis bahwa di 2021 akan terjadi perbaikan dan juga loncatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun saat ini. Nah, bagaimana beberapa negara ya begitu yang tentu ini menjadi perbandingan di Q1 sampai Q4 dan juga forecasting untuk di 2020, dan ternyata memang Indonesia tidak jauh berbeda kondisinya dengan hampir seluruh negara di belahan dunia ya. Terjadi kontraksi ekonomi ya, namun di 2020 ini dimungkinkan ya 0% gitu. Nah, kemudian kami juga nanti Indef akan memperlihatkan proyeksi kami ya, bagaimana proyeksi di 2020 maupun di 2021. Nah, termasuk juga global manufacturing PMI kita ya, di mana di bulan Juni saja terjadi perubahan ya, peningkatan yang signifikan dibanding dengan bulan April. Karena bulan April memang shocknya yang paling tinggi begitu ya untuk manufacture sektor kita. Misalnya Indonesia sudah mulai terjadi peningkatan mengenai global manufacturing ini. Artinya apa? Akan ada titik balik ya pertumbuhan ekonomi kita, khususnya di Indonesia manufaktur akan semakin lebih baik ya. Artinya akan terjadi jadi kontraksinya akan semakin rendah, dan itu akan menunjukkan perbaikan ekonomi kita. Terus juga terkait dengan aktivitas perdagangan ya, perdagangan kita juga diperlihatkan dari angka ini memang untuk global activity kita memang terjadi penurunan ya hingga bulan Mei. Namun beberapa data menunjukkan terakhir penurunannya itu semakin kecil. Artinya ekspor kita juga akan mulai meningkat ya seiring dengan perbaikan kinerja dan produktivitas, terutama memang lagi-lagi sektor kita yang sedang sekarang diminati oleh negara lain adalah sektor yang berbasis pada raw material ya. Kemudian policy rate and global center juga hampir semua negara ya mengalami hal yang sama ya untuk kondisi policy rate ini ya. Kemudian juga hampir semua, saya kira Indonesia mengalami decline ya, meskipun ekspektasinya diharapkan di 2020 di Desember ini semakin membaik gitu prediksinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan fintech global ya, ini OJK dari OJK begitu memperlihatkan bahwa Indonesia ini luar biasa ya. Jadi fintech kita ini di atas 350 ya, dan ini menunjukkan bahwa kinerja dari pertumbuhan fintech kita sangat tinggi ya. Nah, ini profesi masa depan saya kira ya, bahwa mungkin saat ini juga ada beberapa yang belum ada begitu, tapi ke depan New IoT job roles itu menjadi penting, dan ini hasil dari international conference di Eropa yang memprediksikan bahwa occupation ke depan ini justru occupation yang belum ada di saat ini. Nah, bagaimana perekonomian nasional kita ya? Jadi triwulan ketiga di 2020 ya, Q to Q misalnya, kita semakin meningkat ya. Ada perbaikan di Q2 menuju Q3 ini 5,05 pertumbuhan kita kuartal ke kuartal. Dan kalau kita lihat ternyata yang tumbuh juga ya, meskipun terjadi kontraksi yang menurut lapangan usaha, katakanlah jasa keuangan, di situ ada perbankan, katakanlah industri perbankan,
di triwulan kedua ini kontraksinya cukup dalam ya, minus 10%, tapi lagi-lagi di triwulan ketiga ini terjadi peningkatan yang signifikan 2,6%. Ini semakin optimis saya kira perbankan termasuk sektor yang tough begitu ya di tengah pandemi ini ya, bersamaan dengan sektor pertanian ya, Infocom, kemudian juga sektor yang termasuk pendidikan ya, pendidikan juga termasuk yang tough ya. Nah, berdasarkan pengeluaran kalau kita lihat juga memang terjadi peningkatan di konsumsi rumah tangga dan juga di PMTB ya, quarter to quarter. Dan year on year-nya kita juga kontraksinya semakin semakin tidak terlalu dalam lagi ya. Tadinya di kuartal kedua itu minus 5,32 dan sekarang minus 3,49%. Artinya apa? Artinya memang ada perbaikan ya ekonomi kita, dilihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi. Nah, termasuk lapangan usaha juga sama ya, bahwa hanya saja memang jasa keuangan di situ masuk perbankan year on year jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang terjadi penurunan ya, dari kuartal kedua ke kuartal ketiga, dan itu memang ya besarannya dari 1,05% menjadi 0,95% kontribusi terhadap PDB-nya menurun ya, dan pengeluarannya memang year on year memang masih turun, hanya saja penurunannya semakin semakin dangkal lah gitu ya kontraksinya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sektor jasa keuangan, di situ ada industri perbankan lagi-lagi mengoptimalkan resources atau sumber daya di industri perbankan yang notabene bisa memperbaiki kinerja ekonomi kita di tahun depan. Nah, bagaimana kinerja industri perbankan kalau kita lihat ya di 2020? Jadi kalau kita lihat realisasi dan strukturisasi kredit dan pembiayaan serta pemulihan ekonomi nasional, perbankan memiliki peran yang sangat penting, di mana katakanlah total debitur saja kinerjanya sangat baik begitu ya, UMKM juga meningkat, kemudian perusahaan pembiayaan dengan kontrak restrukturisasi per 17 November katakanlah cukup tinggi ya. Artinya apa? Permodalan bank dengan menekan tingkat NPL katakanlah, stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. Ya, dan ini memang OJK terus melalui kebijakannya melakukan relaksasi restrukturisasi seiring dengan sinergitas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Nah, termasuk juga dalam realisasi program pemulihan ekonomi, di mana katakanlah Himbara ini hampir 200 triliun ya, Bank Pembangunan Daerah 23 triliun dan Bank Syariah hampir 5,5 triliun. Artinya memang perbankan kita sangat berperan pentingnya di dalam mendorong perbaikan ekonomi di tengah pandemi ini ya, melalui insentif UMKM begitu ya. Nah, inklusi dan literasi industri perbankan katakanlah kalau kita bandingkan antara 2016 dan 2019 ya, ini memberikan sinyal yang cukup baik begitu ya, di mana katakanlah literasi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan saja ini meningkat dari 27% menjadi 36%. Plus juga dilihat dari inklusi keuangan regionalnya ya, tidak hanya dilihat dari produk-produk di jasa keuangan ya, tetapi juga dari sisi regional, semua tumbuh lebih baik gitu. Nah, realisasi juga terkait dengan dan restrukturisasi debitur di industri perbankan katakanlah memang untuk UMKM ya di tahun 2020 ini ya terjadi penurunan gitu ya, hanya saja lagi-lagi realisasi ya di dalam jumlah debiturnya cukup tinggi besarannya ya, dan ini saya kira menjadi sinyal bahwa peran industri perbankan terhadap
restrukturisasi UMKM ya, ini menjadi sangat penting ya, apalagi debitur UMKM ini juga sudah melakukan restrukturisasi kredit, termasuk juga realisasi jumlah debitur restrukturisasi ya hingga Juni katakanlah kreditnya mencapai 655 triliun ya. Ini juga sangat tinggi prestasinya, termasuk juga kinerja bank menurut kelompok ya, di mana secara umum angka ini menunjukkan bank umum relatif kokoh ya, namun tentu saja kalau kita ingin perdalam setiap perbankan harus dilihat setiap perbankan ya, dan ini memang perlu ada treatment setiap perbankan gitu, karena setiap perbankan permasalahannya berbeda. Hanya saja memang kalau kita lihat kinerjanya di buku 1 maupun buku katakan buku 2 begitu ya, buku 3 perbankan yang masuk kelompok itu cukup baik begitu kinerjanya. Artinya memang kondisi perbankan, kinerja perbankan kita memang sedang baik-baik saja begitu ya. Nah, hanya saja memang kalau kita lihat NPL ya, kelompok bank di bawah 5% katakanlah, porsi kredit macet yang paling tinggi memang terjadi pada kredit modal ya, di buku 1 maupun buku 2 kinerjanya memang tinggi begitu ya, kredit macetnya di buku 2 mencapai 5,1%. Artinya memang ini satu kinerja yang ya di tengah pandemi kondisi ini mestinya ditekan lagi gitu ya. Mudah-mudahan di kuartal 4 ini jauh lebih baik. Kemudian bagaimana asesmen industri perbankan? Nah, jadi perbankan ini termasuk juga dalam kredit perbankan maupun dana pihak tiga, termasuk juga pasar modal gitu. Ini memperlihatkan bahwa kinerja perbankan ya dalam konteks mendorong pertumbuhan ini, khususnya di double digit ini tumbuh double digit di buku 4 ya, di buku 4. Termasuk dalam hal ini memang government selalu mendorong intermediasi perbankan pada beberapa sektor yang dipandang bisa mendorong kinerja sektorial. Dan termasuk juga realisasi dan penggunaan tenaga kerja ya, perbankan memang kalau kita lihat di kuartal 4 diproyeksikan akan meningkat ya. Kemudian juga perkiraan harga jual memang akan turun ya di minus 0,36 di kuartal 4. Namun tentu angka ini lagi-lagi sangat tergantung pada respon dari masyarakat sendiri gitu ya, atau kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita lihat dari angka deposit ya dan juga M2 serta OMO-nya ya, likuiditas memang melimpah ya, namun tidak banyak masuk ke sektorial. Dan tentu DPK ini kalau kita lihat angkanya pertumbuhan kredit semakin melambat ya, namun penempatan dana perbankan di BI juga meningkat tajam. Artinya ini challenging-nya gitu ya. Makanya apa yang supaya dana perbankan ini liquid dan bisa diserap oleh pasar gitu. Tentu harus ada teknologi di sini kuncinya saya kira ya. Dan penyerapan tenaga kerja menurut sektoral, katakanlah menurut Sakernas, memang sektor perbankan salah satunya ini memang menurun cukup tajam ya. Hanya saja kalau kita lihat di dalam secara mendalam lagi di sektor itu, bahwa sektor perbankan sebenarnya punya potensi gitu ya. Dan penurunan ini bukan kemudian mereka tidak switch gitu ke sektor lain, justru switch ke sektor lain ya, utamanya sektor informasi dan komunikasi. Ini juga cukup tinggi ya. Artinya memang switching ke sektor ini dan juga sektor pertanian ya, serta beberapa wholesale dan retail trade ya. Banyak yang men-switch pekerjaan gitu. Nah, bagaimana proyeksi ekonomi dan dampaknya terhadap industri perbankan? Ya, jadi 2021 ini memang kalau kita lihat ini Februari 2020 misalnya, Celent Analysis mengingatkan bahwa perbankan itu ada perubahannya gitu ya, di mana industri masa depan perbankan itu harus melakukan platform digital, di mana
core bankingnya seperti deposit, loans, payment, dan bill ini sebagai produk yang harus didorong ke arah digitalisasi. Untuk apa? Ya tentu saja merespon perubahan-perubahan dan dinamika permasalahan bisnis yang ada. Nah, bagaimana kalau kita lihat kebijakan PEN ya tahun ini dan juga tahun depan? Jadi kebijakan percepatan ekonomi nasional ini memang jauh lebih sedikit di tahun depan ya, hanya ya kisaran setengahnya lah begitu ya, atau 60% dari kebijakan PEN saat ini. Dan kalau kita lihat katakanlah bagaimana diproyeksikan katakanlah di triwulan 4 dimungkinkan masih negatif begitu ya, masih terkontraksi meskipun trennya semakin membaik gitu. Nah, termasuk juga di 2021 ini ya. Jadi proyeksi kami ya bahwa proyeksi di 2020 ini masih terkontraksi kita ya minus 1,3, dan di 2021 akan loncat lebih baik ya kisaran 3%. Dan proyeksi ini diperkuat lagi oleh proyeksi-proyeksi dari indikator lain ya, misalnya inflasi juga akan meningkat meskipun angkanya masih relatif kecil ya, di 2021 2,5%. Kemudian kurs gitu ya, nilai tukar juga sama, akan uang kita juga akan terdepresiasi ya, dan angkanya juga kisaran 14.800 ya. Dan yang lagi-lagi nih, ini saya kira menjadi persoalan ya, perkiraan penduduk miskin kita di 2021 akan meningkat sebagai impact dari terjadinya rasionalisasi yang di industri ya di 2020 dan juga kinerja di 2020. Lagi-lagi memang ini tantangan di 2021. Nah, proyeksi pertumbuhan sisi penerimaan kalau kita lihat, nah ini industri perbankan ini secara signifikan akan meningkat ya. Artinya pertumbuhannya ini kalau kami bandingkan dengan proyeksi dari Kemenko Perekonomian yang pertumbuhan ekonominya itu kisaran 4,5 sampai 5%, kami melihat ya memproyeksikan bahwa kisarannya sekitar 5,3%. Ya, artinya akan tumbuh baik, dan dilihat dari perilaku dan juga kinerja di 2020. Nah, ini menarik begitu ya. Ada outlook dan opportunity Indonesia Banking yang dikeluarkan oleh Fintech and Digital Banking 2025 di Asia Pasifik gitu ya. Bahwa ternyata peluang yang sangat tinggi bagi perbankan kita itu adalah melakukan modernisasi dan modular arsitektur ya, kemudian mengakselerasi inovasi melalui kemitraan finansial teknologi serta upscaling talent. Nah, ini menarik ya. Jadi memang ini sinergi ya. Peluang sangat besar di beberapa industri manufaktur kaitan dengan kapitalisasi, dan perlu sekali sokongan dari industri perbankan. Dan ini ternyata memang kuncinya di digital teknologi ini ya, karena outlook-nya Indonesia memang bankable ya ke depan, bahkan diekspektasikan akan berkembang digitalisasi dengan triple ya, dengan melakukan 3 kali lipat ya big data ya, bahkan dilihatnya demikian ya. Dan ini memperkuat temuan kami bahwa di sektor perbankan pertumbuhan PDB-nya akan meningkat, yang tentu ditopang oleh kalau kita lihat industri informasi dan komunikasi yang sangat tinggi, hampir 8%. Kami perkiraannya tidak jauh beda dengan Kemenko ya. Dan ini saya kira menjadi penopang dari industri perbankan ini. Apa yang kami rekomendasikan adalah untuk government, saya kira baik itu Bank Indonesia maupun government itu sendiri, bahwa sebaiknya government mempercepat realisasi stimulus fiskal ya melalui optimalisasi peran industri perbankan untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Kemudian
akselerasi ekonomi daerah dan juga berbagai sektor ekonominya, ya tentu ini menjadi hal urgen dan mengintegrasikan dengan ekosistem ekonomi potensial di daerah. Kemudian peningkatan pembiayaan industri perbankan, orientasinya pada usaha padat karya yang notabene memberikan multiplier effect ya dalam menyerap tenaga kerja. Kemudian juga perlu pemerintah terus melakukan koordinasi, khususnya mixed policy dalam artinya fiskal dan moneter ya dalam mengembangkan industri perbankan ya. Kemudian percepatan transformasi digital ya untuk industri perbankan ini sangat penting saya kira, serta reshaping ya sektor industri perbankan melalui reformasi pengawasan dan ketentuan di sektor industri perbankan. Untuk apa? Yang memperkuat pondasi sektor ekonomi kita yang basisnya tidak hanya basis resources tapi juga berbasis pada intermediasi capital melalui industri perbankan. Kemudian untuk OJK saya kira ini optimalisasi peran OJK dalam fasilitasi inovasi dan akselerasi. Kemudian meningkatkan optimalisasi kontribusi OJK untuk mendukung tercapai SDGs, karena ini juga menjadi menjadi tantangan dan tuntutan ya dari global sustainable finance ya. Kemudian OJK segera menyusun kebijakan OJK saya kira agar para pelaku industri perbankan ini juga clear gitu ya mengenai rencana induknya bagaimana jangka menengah ya. Kemudian kalaupun sudah ada ya harus diupdate gitu. Kemudian peta jalan sektor jasa keuangan. Kemudian juga dan ini menjadi panduan bagi pelaku industri. Kemudian sebaiknya OJK memberikan edukasi ya bagi industri perbankan yang terutama yang memang NPL-nya tadi bermasalah baik transaksi maupun ekuitasnya. Serta tentu memfasilitasi fintech lending ya atau platform digital lah gitu. Kemudian sebaiknya OJK konsisten dan tetap menindaklanjuti pengawasan dengan melakukan edukasi dan klarifikasi bagi para platform digital untuk menjabarkan action plan yang tentu mendukung terhadap industri perbankan. Nah, bagi praktisi industri perbankan, saya kira ini juga penting, perlu optimalisasi proses bisnis dan efisiensi biaya transaksi melalui skema digital, kemudian mendorong dan menciptakan inovasi digitalisasi transaksi berbagai produk perbankan, karena ini sudah keniscayaan ya ke depan memang produk-produk perbankan ini harus digitalisasi, karena ternyata bisa jadi digitalisasi ini menjadi solusi atas permasalahan atau persoalan bottleneck transaksi perbankan yang selama ini mungkin banyak sektor real yang masih belum dioptimalkan. Melakukan akselerasi digital yang tentu terintegrasi gitu ya dengan sektor real, karena ini juga untuk mempercepat dan menopang pertumbuhan ekonomi sektor real. Kemudian karena ini ternyata sektor real sangat kecil gitu transmisi dari kapital itu, FDI itu salah satunya ya atau permodalan itu. Dan ini saya kira bisa jadi bottleneck-nya itu karena aksesibilitas dan digitalisasi gitu ya. Kemudian menciptakan atau mencari market yang potensial dan prospek yang tentu saja stabil ya di masa yang akan datang, terutama sektor-sektor yang fundamental yang memiliki memiliki fungsi sebagai kebutuhan dasar dari masyarakat seperti sektor pertanian ya, kesehatan, logistik, perdagangan, air bersih ya, infokom, industri pangan dan minuman, serta berbagai industri lain yang memang prospek di masa yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini memberikan enlightenment dan juga insight ya untuk diskusi di pagi ini. Terima kasih Pak Wisnu, saya kembalikan ke Pak Wisnu. Terima kasih Pak Rizal atas sharingnya dan sharingnya cukup membesarkan hati ya, karena kalau saya tadi kira-kira gambaran tahun depan kondisi ekonomi berlahan akan kembali membaik gitu, tidak lebih baik dibanding kondisi hari ini. Tapi mungkin juga kondisi ekonomi yang baik itu seharusnya juga menetes ke industri real ya, karena kita lihat bahwa sekarang kan kalau nggak salah jumlah modal yang ada di industri perbankan tuh berlimpah karena masyarakat tidak mau spending uangnya gitu, dan bagaimana kemudian uang itu jadi diputar dan kemudian menggerakkan ekonomi itu karena menjadi sebuah
stimulus bagi kondisi ekonomi Indonesia supaya semuanya baik sektor real pun akan bergerak. Kira-kira seperti itu Pak Rizal ya? Persis. Dan itu saya kira digital ini salah satu kuncinya. Jadi kalau kata di artikel dari proyeksi tadi itu dijelaskan bahwa memang kuncinya itu adalah teknologi gitu ya untuk mengakses itu. Karena ternyata bottleneck-nya itu ya teknologi itu, aksesibilitas sebenarnya itu. Betul. Terus saya kira Kayak tadi ya sektor pertanian lagi butuh modal, terus kemudian sektor perbankan bisa masuk dengan cepat ke sana, dengan mudah ke sana. Saya pikir itu akan lebih mengakselerasi perbaikan ekonomi di tahun depan. Kira-kira seperti itu kali Pak Rizal ya. Persis.